Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa Surahman dengan NIM 200206051. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah manajemen perubahan. Materi yang pertama ialah model pendekatan dalam perubahan. Ada beberapa model pendekatan dalam perubahan. Di antaranya yang pertama itu pendekatan behavioral yang lebih menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak pada proses hasil belajar. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kognitif, yaitu pendekatan yang menekankan pada perubahan yang terjadi dalam kemampuan seseorang untuk bertingkah laku dalam berbuat dan dalam situasi tertentu. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan psikodinamis, di mana pendekatan psikodinamis adalah tentang memahami dan berhubungan dengan dunia perubahan batin. Adapun pendekatan yang keempat yaitu pendekatan agama, di mana pendekatan agama ini terhadap siswa bertujuan untuk membuat siswa memiliki kepribadian yang agamis. Adapun materi yang kedua yaitu langkah-langkah dalam proses perubahan manajemen. Langkah pertama adalah mengidentifikasi peluang dari hasil perubahan. Telaah lingkungan merupakan cara untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal lembaga dan memahami peluang dan tantangan eksternal lembaga sehingga lembaga dapat mengantisipasi perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Adapun langkah yang kedua yaitu memperkuat koalisi dengan mengidentifikasi kepentingan bersama antara anggota koalisi serta membutuhkan komunikasi yang terbuka dan transparan. Adapun langkah yang selanjutnya yaitu menciptakan visi dan strategi untuk mencapai visi. Visi perubahan setelah diciptakan harus segera disosialisasikan dan dikomunikasikan secara rutin. Untuk mencapai visi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi analisis kebutuhan dan menentukan strategi. Langkah yang terakhir yaitu memberdayakan sumber daya manusia yang tepat dengan cara memindahkan sumber daya manusia dari posisi yang biasanya hanya melakukan apa yang dia suruh ke dalam posisi yang memberi kesempatan untuk lebih bertanggung jawab serta memberikan pelatihan dan pengembangan kepada SDM. Materi selanjutnya yaitu fungsi perencanaan pendidikan. Pertama yaitu fungsi perencanaan pendidikan berfungsi untuk menghindari pemborosan dalam penggunaan sumber daya pendidikan. Yang kedua, sebagai alat pengubah atau moderator dan alat pengendali atau kontrol perubahan sistem pendidikan. Yang ketiga, sebagai pengikat antara aktivitas pendidikan dengan aktivitas masyarakat yang luas. Dan yang terakhir, perencanaan pendidikan berfungsi sebagai perintis atau pelopor kegiatan pembangunan pendidikan. Adapun materi yang keempat yaitu jenis masalah dalam pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu iklim organisasi. Ketika iklim organisasi tidak kondusif, maka dapat dipastikan kepuasan kerja ataupun tujuan yang lain yang ingin dicapai oleh organisasi sulit diwujudkan. Adapun jenis masalah yang kedua yaitu project staffing. Dalam pengembangan organisasi, proyek dan staf merupakan salah satu perpaduan yang menjadi penentu berkembangnya suatu organisasi. Jenis masalah selanjutnya yaitu kehilangan orientasi. Kehilangan orientasi dalam pengembangan organisasi dapat menyebabkan kebingungan, kurangnya arah, kesulitan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki visi dan strategi yang jelas dalam mengembangkan organisasi agar dapat memandu langkah-langkah yang diambil dalam organisasi. Jenis masalah selanjutnya yaitu resistensi budaya, yang mana perubahan akan mempengaruhi proses perubahan sikap dan perilaku karyawan dan membangun budaya yang baru. Selanjutnya materi yang kelima yaitu
Teknik pengembangan organisasi. Pertama, kisi pengembangan organisasi. Pendekatan GRIP pada pengembangan organisasi ini mengevaluasi gaya kepemimpinan organisasi yang kurang efektif. Adapun yang kedua yaitu latihan kepekaan. Teknik ini sering disebut dengan T-group, yang mana pemimpin kelompok harus membimbing peserta untuk meningkatkan kepekaan atau sensitivity terhadap orang lain. Teknik pengembangan yang selanjutnya yaitu konsultasi proses. Konsultan pengembangan organisasi mengamati komunikasi, pola pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, metode kerjasama, dan pemecahan konflik dalam tiap unit organisasi. Teknik yang terakhir yaitu pembentukan tim atau team building. Teknik team building ini sangat membantu meningkatkan kerjasama dalam tim yang menangani proyek dan organisasinya yang bersifat matriks. Adapun materi yang keenam yaitu tahapan dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, pembentukan tim. Pada tahap ini melibatkan semua anggota dalam pembentukan tim kerja untuk saling mengenal antara satu sama yang lainnya. Yang kedua yaitu brainstorming, yang mana dimulai dengan melibatkan beberapa anggota untuk saling tukar-menukar pendapat. Tahapan yang ketiga yaitu penyelarasan. Setiap anggota tim tersebut saling menerima dan mendengarkan semua yang terlibat dalam satu tim antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu pelaksanaan. Semua anggota dari tim sepakat untuk melaksanakan program kerja dengan penuh semangat dan memainkan tugas dan peranan masing-masing. Adapun materi yang terakhir yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan merupakan situasi internal organisasi yang berupa kompetensi, kapabilitas, sumber daya yang dimiliki oleh organisasi serta dapat bernilai plus terhadap organisasi sehingga dapat digunakan sebagai alternatif untuk menangani ancaman. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Hal-hal yang dipandang menjadi kelemahan dalam sebuah organisasi atau lembaga sehingga menjadi penghalang untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang, merupakan situasi lingkungan eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan dan dapat diraih untuk mengatasi kelemahan. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Hal-hal yang dapat menjadi tantangan, baik dilihat dari hal yang positif maupun negatif, sehingga dapat dijadikan sebagai pemicu meningkatkan prestasi suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Itulah pemaparan materi dari mata kuliah manajemen perubahan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.